Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Anime One Piece episode 958 telah rilis. Walau kelihatannya animasinya seperti di downgrade, nggak seperti di episode 957 kemarin. Well, it's okay dah, setidaknya ada berbagai macam informasi yang luar biasa yang kita dapatkan di episode yang berfokus pada cerita para legenda. Baik itu angkatan laut, bajak laut, maupun Tenryubito di masa lalu. So, without continuing long again, it's time to breakdown time! Anime One Piece episode 958 diadaptasi dari manga One Piece chapter 957. Satu full chapter diambil dijadikan satu episode. Lalu adakah perbedaan anime dengan versi manganya? Well, kita lihat aja bareng-bareng sambil Mr. K menjelaskan poin-poin keseluruhan yang ada di episode kali ini. Poin pertama, di anime ada momen para kapten dari Angkatan Laut yang sedang berjalan untuk berkumpul ke ruang rapat utama untuk mendapatkan informasi yang sangat penting. Well, momen ini gak ada di versi manganya, karena di dalam versi manganya ya, langsung dimulai dengan percakapan antara Sakazuki dengan Iso. Mungkin ini hanya untuk menambah durasi saja di anime sih, karena you know lah, udah jadi keahlian Toei Animation menambahkan filler. Ya, selama filler tersebut still on the line with storyline, Mr. K no problem sih. Next, poin kedua, dalam percakapan Sakazuki dan Iso, dapat diambil kesimpulan kalau apa yang diharapkan Iso selama ini ya, telah menjadi kenyataan dengan dibubarkannya Shichibukai. Bagi Iso, dunia akan menjadi lebih aman, walau Asuzuki sangat menentang hal ini sih. Tapi mau gimana lagi, pembubaran Shichibukai adalah keputusan mutlak para raja-raja yang kemarin melakukan rapat besar di referee. Anyway, ada penambahan dialog di anime ketika Sakazuki berbicara masalah kalau dia menentang pembubaran Shichibukai. Walau gak ada dalam manga, setidaknya dialog ini memperjelas cara pandang Sakazuki terhadap Shichibukai sih. Dan ini sesuai dengan ideologinya tentang keadilan absolut. Ya, bisa dianggap kalau Asuzuki menjabat sebagai Fleet Admiral ingin memanfaatkan segala daya dan upaya yang dia miliki sebagai Fleet Admiral, walau harus dengan cara busuk sekalipun, hanya demi mewujudkan keadilan versinya sendiri. Lanjut menuju poin ketiga, menurut Sakazuki, dunia tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Fleet Admiral ini merasa yakin kekacauan besar dan bencana akan terjadi di mana-mana. Apalagi kini Sakazuki dapat info kalau Kaido dan Big Mom di Wano Kuni telah membentuk aliansi. Oh, seketika Iso langsung teringat akan bajak laut Rocks yang menurut Iso bajak laut ini hanyalah bajak laut legenda. Tapi Sakazuki malah memarahi Iso apa yang dia sebut legenda kini adalah kenyataan. Iso agak khawatir sih akan kekacauan dunia yang akan terjadi ke depannya. Cuman karena ada SSG, pasukan Special Sense dari Angkatan Laut, Iso kekhawatirannya berkurang. Bagi yang masih bingung siapa SSG, tak perlu bingung karena Iso pernah menjelaskan kalau Dr. Vegapunk telah menciptakan sebuah alat yang bisa menggantikan peran Shichibukai. Tentunya alat tersebut dikendalikan oleh orang-orang yang tergabung dengan SSG. Cuma sampai sekarang alat apa yang ditemukan Dr. Vegapunk belum dipublikasikan ke fans One Piece. Anyway, Iso dan bawahannya berada di tengah lautan sedang menghadapi monster laut. Next, poin keempat, informasi tentang bajak laut Rocks dibongkar di rapat penting para petinggi angkatan laut yang dipimpin oleh Sengoku. Anggota Rocks dulunya terdiri akan bajak laut ternama Edward Newgate, Big Mom, Kaido, Shiki the Lion, Silver X, Kapten John, dan Ochoku. Mereka semua adalah nama-nama besar pada zamannya. Dan mereka semua pernah bergabung di bawah pimpinan kapten mereka yaitu Rocks, yang ternyata kapten mereka juga merupakan keturunan D, bernama lengkap Rocks the Sebek. Sayang, sejarah Rocks the Sebek yang melegenda tersebut lenyap ditelan zaman dan memang sengaja disembunyikan pemerintahan dunia. Well, sejak tumbangnya Rocks di Sebek 38 tahun lalu dalam insiden God Valley yang kejadiannya di Pulau God Valley 38 tahun lalu ya, pulau ini masih ada keberadaannya dalam peta dunia dan memang sengaja disembunyikan pemerintahan dunia. Cuman setelah insiden God Valley terjadi, pulau ini lenyap tanpa jejak dari peta dunia. BTW, di dalam insiden tersebut, Monkey D. Garp dibantu oleh Goldie Roger berhasil mengalahkan Rocks di Sebek bersama-sama. Ya, Garp terpaksa bekerja sama dengan Roger juga karena dia harus melindungi Tenryubito dan para budaknya. Entah apa yang membuat Garp mau melindungi Tenryubito sampai segitunya, gak ada yang tahu sampai sekarang. Mungkin Roger lah yang membujuk Garp agar mau bekerja sama, atau ada Tenryubito yang ingin dilindungi Garp dan Roger, atau salah satu budak yang ada di God Valley adalah kenalan Roger dan Garp. This is still mystery. Yang jelas kali ini seluruh dunia kemungkinan tak akan aman lagi dengan bergabungnya Kaido dan Big Mom yang lebih kuat dari 38 tahun lalu. Membuat semua angkatan laut dan pemerintahan dunia harus ekstra waspada akan bangkitnya Rocks Pirate versi Big Mom dan Kaido.
Oh ya, di momen pemberitahuan Rocks Pirate yang berbeda dengan versi manganya ya, adalah penambahan kroco-kroco dari Rocks Pirate yang kelihatannya sangat bengis-bengis. Ada juga penambahan momen di mana Rocks Pirates menyebarkan ketakutan kepada penduduk sipil. Ya, sepertinya Toei Animation ingin membuat sepak terjang Rocks Pirates terlihat lebih dramatis daripada versi manganya. Lanjut, poin kelima, diumumkannya semua nilai bounty terbaru para Yonko dan mantan Shichibukai oleh brand new. Dimulai dari brengsek the brengsek yang kini sudah mendapatkan nilai bounty-nya sendiri dengan jumlah yang lumayan fantastis, yaitu 2.247.600.000 berry. Lalu diteruskan kepada bajak laut paling favorit sepanjang masa, walau kekuatannya dari chapter 1 sampai 1001 ya masih belum diperlihatkan, tapi sejak 6 tahun lalu Shanks telah menjadi Yonko. Dan kini mendapatkan nilai bounty yang sungguh istimewa senilai 4.048.900.000 berry. Well, selain nilai bounty Shanks yang tinggi, dua fakta menarik dari bajak laut Shanks bisa kita ketahui dari episode anime ini. Yang pertama, semua anggota Shanks dapat dipastikan rata-rata setara nilai bounty-nya antara para anggota. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi dari ucapan Brenu yang bilang bajak laut paling imbang posisi kekuatannya hanyalah bajak laut yang dipimpin oleh Akagami no Shanks. Dan yang kedua, saat Shanks kehilangan lengannya ketika menyelamatkan Luffy, saat itu ya, dia belum menjadi Yonko sama sekali. Ini artinya, dengan satu lengan saja, Shanks bisa jadi Yonko. Nggak terbayang dah sekuat apa Akagami no Shanks jika kedua lengannya masih utuh. Terus kita berpindah pada Big Mom yang sejak kecil udah bisa memporak-porandakan desa Elbaf seorang diri. Kini nilai bounty dari wanita seksi bernama asli Charlotte Linlin ini ya adalah 4.388.000.000 berry. Lanjut ke Yonko yang disebut sebagai makhluk terkuat di dunia. Dulunya hanya seorang bajak laut magang di Rocks Pirates. Kini telah membuat debutnya sendiri menjadi seorang Yonko yang memimpin bajak laut terkejam, yaitu Beast Pirates. Nilai bounty Kaido saat ini adalah 4.611.100.000 berry. Wow, makin tinggi kan nilai-nilai bounty-nya? But nilai tersebut kurang tinggi dibandingkan kedua orang ini, yang dimana nilai bounty tertinggi kedua di dunia ya dipegang oleh manusia terkuat di dunia, Edward Newgate, dengan nilai bounty 5.046.000.000 berry. Sedangkan bounty bajak laut tertinggi di dunia dipegang oleh Goldie Roger dengan nilai 5.564.800.000 berry. Wow, nilai yang sangat fantastis ya. Tapi sayangnya keduanya telah meninggal. Kini yang patut diwaspadai adalah kerjasama Big Mom dan Kaido yang telah membuat aliansi di Wano Kuni. Keduanya kini menjadi ancaman nyata karena telah join aliansi, sehingga nilai bounty keduanya kalau dijumlahkan bisa melampaui Roger dan Newgate. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah angkatan laut akan bergerak pergi ke Wano? Wow, jawabannya kelihatannya iya guys. Walau di sini Sakazuki sebagai Fleet Admiral tidak setuju angkatan laut pergi ke Wano untuk ikut campur, tapi gertakan Sengoku pada Asuzuki tentang Wano Kuni berhubungan dengan sesuatu yang sangat besar. Apalagi nama Kozuki Oden membuat hati sang Fleet Admiral dingin ini ya sepertinya akan goyah, mengingat semua bajak laut yang berhubungan dengan Roger tahu akan rahasia dunia ini, dan selalu Wano Kuni yang jadi menarik perhatian bajak laut yang mengganggu keseimbangan dunia. So Sakazuki alias Asuino sepertinya gak akan punya pilihan lain selain mengirim pasukan ke Wano. And finally, sebelum Mr. K tutup breakdown episode One Piece kali ini, ada momen diberitahukannya nilai bounty semua mantan Shichibukai. Cuma gak diperlihatkan nilai spesifiknya. Ada misteri maneng. So, see you again next time. Adios si Karamelos, stay safe everyone, salam Animania.